Perayaan malam ini akan diawali dengan upacara cahaya sebagai simbol Kristus, Sang Terang yang bangkit mengalahkan maut. Dalam upacara ini, lilin Paskah akan diarak sebagai perlambang kebangkitan Kristus yang membawa terang bagi dunia. Selama upacara cahaya, umat menghadap ke sumber cahaya lilin Paskah. Setelah itu, dalam liturgi sabda, kita akan mendengarkan sejarah karya penyelamatan Allah bagi umat manusia sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Kita semua diingatkan kembali bagaimana sejak dahulu kala Allah selalu berusaha untuk menyelamatkan manusia dan kini berpuncak pada Kristus putranya. Dalam perayaan ini, kita juga akan membaharui janji baptis kita sebagai kenangan akan peristiwa pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai perayaan malam Paskah Kristus, di mana Kristus bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari terkasih, merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan perantaraan putramu Kau telah menganugerahi umatmu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kerap dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati dan budi kita. Amin.
Cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada nyanyikanlah gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Lalukanlah Kristus Raja di Raja, Kita bangkit bersama Kristus. bergirakanlah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Kita bangkit bersama Kristus. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah serta alasnya. Bagimu Bapa, Allah yang tak kelihatan, dan bagi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan selama dengan darah hatinya. Inilah pesta Paskah, hari anak domba sejati. Menerangi bumi dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah telah melihat bahwa semuanya itu baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku katakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku katakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bersukacitalah, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Aku katakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan berjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripada-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan puji syukur 356. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada Nyembah Dikau.
bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus, Kristus Tuhan yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Guru, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Horemu, ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Allah dari Perjanjian Baru. Dalam upacara itu, sudah turut mati bersama dengan Dia. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Kalau kita bergabung dengan Kristus, Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah kamu ke Galilea dan katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea." Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Semoga belum mengantuk ya. Lapar sedikit tak apa-apa. Pesan singkat tadi dari malaikat yang dijumpai oleh para wanita yang pergi ke kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah sebagaimana adat istiadat kebiasaan mereka. Tetapi kemudian berjumpa dengan pemuda itu, dan batu yang menutup pintu kubur Yesus itu sudah terguling, sudah terbuka, dan tentu mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu mengatakan kepada mereka, "Jangan takut." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat kembali ke belakang sejenak, perjalanan perayaan misteri iman kita dalam pekan suci ini, kita bisa melihat, menemukan, bahkan bisa mengalami bagaimana Allah yang kita imani itu, yang kita percaya itu, betul-betul hadir dalam hidup kita, betul-betul menjadi Tuhan kita, dan memberikan keselamatan kepada kita. Kita membawa daun palma yang menyimbolkan, memaknai dua hal. Semoga kita masih ingat. Yang pertama, masih ingatkah makna dari daun palma itu? Simbol kepercayaan bahwa sebagaimana mereka dulu itu mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja Hosana, kita pun juga percaya pada Dia sebagai Raja kita dalam hidup kita. Dan yang kedua, makna yang kedua adalah bahwa kita embel-embel karena latar belakang, suku, budaya, agama, ataupun ras. Karena Tuhan Yesus melakukan itu dan memberi perintah kepada kita. Dan pada malam hari ini, kita puncaki semua misteri yang kita renungkan, rayakan dalam pekan suci ini, bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang kita imani itu, apa yang telah Tuhan teladankan itu, menjadi tanda yang sangat kelihatan dalam misteri yang kita rayakan pada malam hari ini, dalam misteri kebangkitannya. Kata Rasul Paulus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Tetapi justru karena Yesus bangkit, mengalahkan kuasa maut, menghapus dosa, maka iman kita kepadanya menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, dan juga menjadi tanda, sarana, sakramen keselamatan bagi kita semua. Jadi jaminan keselamatan bagi kita, dan di dalamnya kita bisa selamat. Dan ini memberikan sekali lagi kekuatan, kegembiraan, sukacita yang kita rayakan pada malam hari ini. Yesus menghalau kegelapan. Kalau kita melihat tadi simbol yang sangat kelihatan, mungkin ada yang bertanya, mengapa harus gelap-gelap? Lampu dipadamkan lalu dinyalakan lagi. Kristus yang disimbolkan dalam lilin Paskah menjadi terang yang menghalau kegelapan, menjadi cahaya yang memberi keselamatan. Maka dalam setiap tradisi iman gereja Katolik,
dan hampir semua tradisi gereja juga mulai melakukan hal yang sama. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita beribadat, dan setiap kali kita merayakan sakramen, pasti ada lilin yang dinyalakan. Simbol Kristus yang bangkit, lahir, diselamatkan hanya karena dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu. Maka mestinya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Katolik itu sekali lagi bangga menjadi orang Katolik, bangga menjadi pengikut Kristus. Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Saya pernah bertanya-tanya kepada beberapa mahasiswa di tempat saya mengajar dan juga beberapa OMK, dan barangkali juga ada di antara kita. Apakah kita semua kalau pergi bepergian naik mobil itu atau berkendaraan atau pergilah sekurang-kurangnya dari rumah tadi, apakah kita semua itu membuat tanda salib, berdoa? Atau misalnya sering saya memberi contoh sebelum makan dan setelah makan, apakah kita masih setia untuk membuat tanda salib itu? Ya, mungkin kalau sebelum makan hampir semua orang berdoa, kalau tidak kelaparan, mungkin ada juga yang pintas. Tapi kalau setelah makan, belum tentu semua orang masih membuat tanda salib bersyukur. Dan lain lagi, misalnya begini, di tempat umum, maka kita sebagai orang Katolik itu tidak ragu, tidak malu-malu, misalnya di tempat bis umum atau rumah makan atau di tempat-tempat acara umum. Ketika kita misalnya hendak makan, kita masih tanpa ragu, tanpa canggung untuk membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena dalam misteri itulah kita selamat. Tapi dalam beberapa wawancara yang saya tanyakan, rupanya ada orang, dan mudah-mudahan tidak ada di antara kita, ya mudah-mudahan, itu masih ragu-ragu, buatnya kicik-kicik saja. Katanya ada yang pura-pura jatuhkan tisu, lalu buat tanda salib di bawah kolong, jatuhkan sendok, bahkan ada yang mengatakan ke WC, bahkan ada yang salib seakan-akan goyang-goyang tangan pada buat tanda salib. Ya. Mengapa kita ragu? Mengapa kita malu? Mengapa kita takut? Bukankah Yesus itu penyelamat kita yang memberikan hidupnya, nyawanya demi keselamatan kita, dan di dalam Dia kita memperoleh keselamatan? Mengapa kita harus takut? Maka tadi malaikat mengatakan jangan takut. Tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya,
Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bersama mereka, kami pun menikmati kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah, puji syukur 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Lain Gembala yang menghapus dosa dunia, beri keselamatan kepada kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Firman saya tidak pernah bersetujuan kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh.
kuasa Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada